Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Moya Farm. Kali ini kita akan membuat konten-konten yang random saja, teman-teman. Ini kita akan membahas tentang pakan hijauan. Sebelumnya, channel Moya Farm dibuat untuk membuat konten-konten tentang peternakan. Dan sejujurnya saya juga masih pemula, tapi membuat konten ini dengan tujuan untuk diskusi, sharing bagi teman-teman sesama peternak. Yang ada di depan sini adalah sorghum jenis bioguma. Nah, kenapa memilih sorghum? Karena perawatannya yang mudah, yang pertama. Yang kedua, hijauannya cukup berkualitas, tidak kalah dengan hijauan lainnya seperti pakcong, rumput gajah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tahan kering, tidak terlalu butuh air, sehingga perawatannya yang mudah meskipun pada saat musim kemarau. Kemudian selanjutnya keunggulan dari sorghum ini yaitu ada buahnya, teman-teman, tidak seperti hijauan lainnya seperti pakcong. Buahnya itu mirip seperti jagung, nutrisinya sebenarnya lebih baik. Jadi inilah alasan kenapa memilih tanaman sorghum ketimbang lainnya. Nah, selain itu, ketika kita menanam pakcong, terkadang teman-teman petani atau tetangga-tetangga petani lainnya tidak suka dengan tanaman rerumputan karena dianggap bisa mengundang tikus. Kemudian kalau di daerah saya menanam rumput seperti rumput pakcong, kalau orang sini kurang tahu rumput pakcong, biasanya dianggap rumput gajah, itu sering dicuri, teman-teman, karena dianggap rumput, jadi tidak ada nilainya. Sedangkan kalau sorghum tidak gampang-gampang orang untuk mencuri atau menebang pakan sorghum ini. Nah, untuk usia panennya ketika dari biji itu dipanen kurang lebih usia 90 hari setelah tanam. Akan tetapi ketika sudah panen pertama itu dipanennya sekitar usia 60, 70 sampai 75 hari, teman-teman, ketika buahnya masih belum masak. Untuk nutrisinya sendiri, yang saya lihat-lihat dari jurnal, sorghum ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu antara 13 sampai 16%. Akan tetapi sorghum ini berdasarkan jurnal yang saya baca, semakin tua kadar protein pada batang itu semakin menurun, teman-teman. Akan tetapi bukan berarti mengurangi nilai nutrisi, karena protein itu tersalurkan pada pengembangan buahnya. Jadi proteinnya ada di biji-biji sorghumnya. Biji sorghum sendiri yang saya lihat dari artikel, setiap 100 gramnya itu mengandung 11 gram protein atau sekitar 11%. Apabila buat pakan ternak ini sudah luar biasa, teman-teman. Kita bisa menghemat biaya pakan tapi tetap mendapatkan pakan yang berkualitas. Tinggal menambahkan pakan-pakan penguat lainnya seperti SPM, soybean meal, dan kopra, ya, teman-teman. Atau kalau teman-teman punya indigo vera, bisa ditambahkan kurang lebih sekitar 20% agar ternak bisa cepat gemuk dan tentunya biayanya sangat rendah. Selain penanamannya yang mudah, perawatannya juga mudah. Untuk teman-teman yang lihat di depan ini, sorghum ini kita ini baru pertama kali menanam, baru pertama kali mencoba, dan hasilnya
luar biasa. Padahal ini masih perawatan asal-asalan teman-teman, masih full kohe, full kotoran hewan. Nanti saya coba share foto-foto ketika sebelum panen teman-teman. Ini setelah panen, usianya kurang lebih 20 hari setelah panen, dengan tinggi kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cm. Kebetulan ini saya menanam di area lahan sekitar 7 kali 5 dengan pupuk full kotoran hewan, kotoran domba. Kemarin panennya kurang lebih ada 3 kuintal teman-teman. Jadi kalau saya estimasi per meternya itu sekitar 9 sampai 10 kilo, mulai dari batang sampai daun dan bijinya. Untuk jarak tanam sebenarnya kalau saya lihat-lihat dari berbagai sumber, yang idealnya itu 1 kali 1 meter. Tapi karena ini memang saya khususkan untuk pakan ternak, ya saya coba agak rapat nih teman-teman. Jarak antar sorghumnya itu sekitar 30-20 cm. Jadi agak rapat. Makanya bisa menghasilkan per meternya nyampe 9 sampai 10 kilo. Dengan usia tanam ketika dari biji 90 hari setelah tanam dipanen. Dan untuk hamanya sendiri, sorghum ini cenderung relatif tahan hama teman-teman. Saya sendiri pengalamannya ini baru belalang saja, itu pun nggak saya apa-apain, saya biarkan diserang belalang. Jadi daunnya ada yang lubang-lubang, tapi saya biarin, pertumbuhannya masih oke. Tapi lebih baik nanti teman-teman semprot dengan pestisida, ya kurang tahu ya apa namanya, tapi rencananya saya akan menggunakan pakai pestisida organik dari tembakau. Ini teman-teman bisa lihat, ini saya masih menanam, masih percobaan juga. Ini sebenarnya ini menuju panen yang kedua. Rencananya di sebelah kandang saya juga itu saya tanami sorghum, tapi masih kecil-kecil, usia 2 mingguan. Untuk konten selanjutnya kita akan membuat dokumentasi video menanam sorghum mulai dari nol teman-teman. Sekarang lagi proses nyawa lahan. Untuk pemupukan yang kalau serius menanam teman-teman, itu dosisnya per hektar 100 kilo urea. Tapi tergantung jarak tanam tadi teman-teman. Semakin rapat kemungkinan akan semakin membutuhkan lebih banyak pupuk. Tapi menurut saya kalau kita menyewa lahan 1000 meter persegi hanya cukup sekitar 10 sampai 15 kilo. Jadi sangat-sangat irit pupuk ya teman-teman, pupuk kimia. Selebihnya kita menggunakan pupuk organik dari kandang, dari kotoran domba. Oh iya teman-teman, untuk pemberian pakan sorghum sendiri tidak bisa langsung diberikan teman-teman. Saya sarankan harus melalui proses pengawetan, yaitu disilase atau difermentasi. Sorghum sendiri memiliki keunggulan batang yang manis sehingga proses silase menjadi mudah, tidak susah, dengan tingkat keberhasilan tinggi. Lain kali saya akan buat konten proses pengawetan sorghum, akan tetapi di kandang kami menggunakan proses fermentasi. Jadi prosesnya harus dicoper dahulu, kemudian kita fermentasi dan ditambahkan bahan-bahan penguat. Cukup sekian teman-teman, kalau ada ditanyakan silakan komen di bawah ya. Terima kasih, sehat selalu, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.